Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang dengan NIM 23660029. Di sini saya akan menjelaskan materi karakteristik bahan galian. Baik, langsung saja. Cara mempelajari dan menganalisa struktur geologi dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap pengenalan struktur yang diamati. Misalnya struktur lipatan, rekahan, sesar, atau struktur lainnya. Tahap ini adalah pengenalan dan identifikasi setiap jenis struktur. Tahap kedua adalah tahap pencatatan atau perekaman data. Pengukuran data struktur, pencatatan, dan pengukuran di lapangan dilengkapi dengan sketsa lapangan. Ini untuk menerangkan fitur-fitur yang tidak dapat direkam hanya dengan kamera HP. Tahap ketiga adalah tahap analisa. Karena data struktur umumnya terdiri dari puluhan bahkan ratusan data hasil pengamatan dan pengukuran, maka data hasil pengukuran tersebut kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode geometri dan statistik untuk mendapatkan pola atau kedudukan umumnya. Hasil analisa kemudian disajikan dalam bentuk peta-peta atau dalam bentuk diagram. Kita masuk pada tahap keempat, adalah tahap sintesa, merupakan tahapan akhir dari struktur geologi, yakni menafsirkan dan membahas bagaimana cara-cara mekanisme pembentukan struktur yang diamati dan pengaruhnya terhadap masalah-masalah pertambangan, masalah perminyakan, panas bumi, maupun geologi teknik. Sebelum kita memulai pembelajaran geologi struktur, perlu kita pahami bahwa terlebih dahulu mengenal konsep dasarnya, yakni bagaimana keadaan awal suatu lapisan batuan yang belum mengalami deformasi. 1. Lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan atau umumnya biasa disebut dengan bed adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi. Bagian atas dan dari lapisan batuan dibatasi oleh permukaan lapisan, bidang lapisan atau bedding plane yang menandai putusnya kontinuitas sedimentasi karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi, atau biasa juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Suatu lapisan batuan biasanya tersusun oleh material dan struktur sedimen yang serupa atau homogen, yang merepresentasikan satu atau lebih periode pengendapan material yang menerus. Batuan yang memiliki lapisan atau bidang perlapisan adalah jenis batuan sedimen yang batuan vulkanik. Batuan sedimen sangat penting untuk menceritakan sejarah bumi ini. Batuan terbentuk pada permukaan bumi ini terakumulasi lapisan demi lapisan. Tiap lapisan akan mencatat tentang kondisi lingkungan pada waktu sedimen tersebut diendapkan. Lapisan ini yang biasa disebut perlapisan atau strata beds merupakan penampakan karakteristik batuan sedimen. Ketebalan perlapisan batuan bervariasi sangat tipis hingga beberapa puluh meter. Perlapisan batuan sedimen dipisahkan oleh bidang perlapisan atau biasa disebut dengan bedding planes, yang merupakan permukaan pembatas. Bidang perlapisan dapat terbentuk oleh adanya perubahan ukuran butir atau komposisi mineral.
Pada umumnya, bidang perlapisan menunjukkan akhir dari suatu pengendapan dan awal dari pengendapan berikutnya. Selain istilah bed, dalam literatur geologi sering dijumpai istilah bedding dan bedded. Bidang perlapisan atau bedded dan bedding berarti suatu unit batuan sedimen yang memiliki atau tersusun oleh lapisan-lapisan tipis batuan. Beberapa istilah dalam batuan sedimen menggunakan term bed, yakni graded bedding. Cross bedding merupakan struktur sedimen yang digunakan untuk suatu rangkaian lapisan dalam satu singkapan di lapangan. Kita masuk pada materi geometri unsur struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat berdasarkan proses terjadinya atau genesanya. Terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu 1. Struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contohnya yaitu bidang perlapisan, struktur sedimen silang siur, triple mark, mud crack, flood cast, road cast, stromatolith, unconformity, dan lain-lain. Kedua, struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini yaitu bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stres, seperti kompresi atau peregangan, yang dialami batuan setelah formasi aslinya. Strukturnya paling mudah diamati jika batuan memiliki struktur primer yang jelas, adalah lapisan stratifikasi yang dibentuk oleh episode endapan berturut-turut. Lapisan pengendapan atau endapan hampir selalu horizontal. Paralel dengan konfigurasi umum, permukaan tempat pengendapan terjadi seperti dataran banjir atau dasar danau ataupun lautan. Karena itu, ketika lapisan ditemukan yang tidak horizontal, ahli geologi mengasumsikan bahwa beberapa kekuatan telah diberikan pada mereka yang telah menghancurkan horizontalnya semula. Contohnya struktur lipatan atau fault, kekar atau join, sesar atau fault, cavage, foliasi, dan lain-lain. Struktur sekunder inilah yang akan dibahas lebih detail dalam mata kuliah ini. Contoh kenampakan struktur lipatan dan rekonstruksi patahan, struktur penekan temporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan. Namun, batuan belum mengalami konsolidasi. Contohnya slum turbidite. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Struktur sedimen termasuk bidang perlapisan batuan beberapa fitur, yakni mud crack, ripple mark, salt mark, fisiklas, dan lainnya. Struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan, arah sedimen muda ke tua dalam satu rangkaian batuan, sehingga memungkinkan kita memastikan apakah suatu rangkaian batuan telah mengalami pembalikan karena gaya-gaya tektonik. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu lipatan. Lipatan adalah hasil perubahan bentuk
atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan, atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya, unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama gambaran geometrinya, berhubungan dengan aspek perubahan bentuk atau distorsi, dan perputaran atau sering disebut dengan rotasi. Lipatan terbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya berubah menjadi bentuk bidang lengkung atau garis lengkung. Perlipatan adalah deformasi yang tidak seragam atau sering disebut dengan inhomogeneous, yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Walaupun demikian, suatu deformasi yang menghasilkan lipatan pada suatu keadaan tidak selalu demikian. Pada kondisi yang lain, suatu massa batuan yang tidak mempunyai unsur struktur garis atau bidang tidak menunjukkan tanda perlipatan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa suatu unsur yang sebelumnya terbentuk lengkungan dapat berubah menjadi bidang atau garis lurus, atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi. Nah, kemudian kita akan masuk pada geometri lipatan. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai yang sangat rumit, yang sudah dideskripsikan secara terinci. Untuk kegunaan praktis, di samping metode matematik dipakai metode deskriptif lain, seperti pembuatan kontur struktur dan sebagainya. Sebagai penyederhanaan, suatu lipatan dapat dianggap sebagai suatu bentuk permukaan yang silindris dengan sumbu lipatan sebagai kerangka permukaan tersebut, dan unsur-unsurnya dapat ditunjukkan pada suatu penampang atau profil. Klasifikasi lipatan dapat diklasifikasikan dengan berbagai macam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Klasifikasi dan penamaan jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan. Secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan. Lipatan tersebut dan jenis atau material yang terlibat. Misalnya lipatan yang ketat atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu thick, mencerminkan deformasi yang kuat, lipatan yang sejajar atau paralel. Umumnya terjadi pada lapisan yang kompeten dan sebagainya. 1. Sudut antar sayap atau interlimb angle. Sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suatu lipatan. Sudut ini mencerminkan sifat keketatan atau thickness. Dari lipatan, sifat simetri merupakan salah satu kriteria untuk menyatakan bentuk dari suatu permukaan silindris. Sifat simetri ditentukan oleh bidang yang melalui hangline dan membagi sama besar sudut antar sayap lipatan, yang disebut dengan bidang simetri. Lipatan ini disebut sebagai lipatan simetris dan keseluruhan.
Lipatan memiliki sifat simetri orthorhombic. Suatu seri dari lipatan. Dikatakan simetri apabila masing-masing mempunyai sifat simetri dan mempunyai pola yang periodik. Dalam hal ini, bidang-bidang yang membatasi permukaan lipatan akan berubah bidang yang lurus atau planar dan saling sejajar. Dan bidang yang melalui titik batas pelengkungan atau inflection point akan tepat terletak di tengah bidang-bidang tersebut yang disebut sebagai medan. Pada lipatan simetri, besaran amplitudenya dan panjang gelombang wavelength yang berbandingnya merupakan parameter untuk bentuk lipatan. Akan mudah dideskripsikan. 3. Lipatan sejajar atau sering disebut dengan parallel fold. Lipatan paralel adalah bentuk lipatan yang ketebalan atau ortogonal lapisan tetap. Pembentukan lipatan ini dapat dibayangkan sebagai susunan lapisan-lapisan yang saling bergeser atau flexural slip. Apabila dilipat, kita masuk pada terminologi lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lingkungan atau kumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lingkungan. Terminologi patahan atau sesar atau fault adalah bergeser ataupun patahnya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan. Atau kedua bagian tersebut menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi mula-mula. Patahan ini bisa disebabkan oleh stres regangan atau tension stress, stres kompresi dan stres geser atau shear stress. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan sesar atau slip yang dibentuk oleh pergeseran dari intensif dan volume batuan di sekitarnya. Dipengaruhi oleh deformasi brittle baik secara spesial maupun genetik. Akibat sesar tersebut, istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi atau brittle dan ductile. Ya, kita masuk pada materi berikutnya yaitu struktur bidang. Struktur geologi di alam yang umumnya dijumpai oleh berupa singkapan. Singkapan struktur pada batuan yang terdeformasi, singkapan struktur batuan yang dapat disederhanakan berdasarkan bentuk geometrinya, yakni berupa struktur bidang dan struktur garis. Struktur bidang dalam geologi struktur dapat dibedakan menjadi struktur bidang real dan struktur bidang semu. Struktur bidang real artinya bentuk dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan. Antara lain, bidang perlapisan, bidang ketidaklarasan, dan bidang sesar, bidang foliasi, serta bidang sayap lipatan. Sedangkan struktur bidang semu artinya bentuk dan kedudukannya hanya bisa diketahui atau didapatkan dari hasil analisa struktur bidang real yang lain. Contohnya, bidang poros sayap lipatan yang termasuk struktur bidang adalah jurus strike, arah dari garis horizontal yang terletak pada bidang miring, yang merupakan perpotongan antara bidang yang bersangkutan dengan bidang horizontal. Besarnya diukur dari arah utara, kemiringan dip atau true dip.
sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring dan bidang horizontal dan diukur tegak lurus terhadap jurus atau arah tren adalah arah dari suatu bidang horizontal. Umumnya dinyatakan dengan azimut atau besaran sudut horizontal dengan garis tertentu atau bearing. Kemiringan semu atau apparent dip, sudut kemiringan suatu bidang dengan bidang horizontal dari pengukuran dengan arah tidak tegak lurus. Cara untuk mengukur strike dan dip yaitu kita kasih tangan begini, ini strike, ini dip. Ibaratnya ini tuh kompas. Nah, jika kita menggunakan kompas geologi untuk mengukur strike-nya yaitu kita menempelkan bagian sisi I, sisi atau sisi E pada kompas di singkapan. Kemudian kita ukur sampai kemudian diatur, dan gelembung yang ada pada dalam kompas atau sering disebut atau biasa disebut dengan gelembung mata kucing, itu bola-bolanya yang ada di dalam itu harus ditaruh di tengah-tengah dan kemudian ditahan di bagian atas kompasnya agar jarum kompasnya tidak bergerak. Kemudian dilihat ada berapa derajat. Dan untuk mengukur dipnya bisa ditempel sisi W-nya dan yang diputar itu bagian bawah kompas. Kemudian yang dilihat itu dia di bagian dalam kompas yang seperti kapsul, dan dia ada gelembungnya di dalam, diletakkan di bagian tengahnya. Setelah itu dilihat berapa derajat. Sekian dari saya, itulah penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 23660043. Dan di sini saya akan melanjutkan membacakan materi tentang deformasi batuan. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Tipe stres, uniform atau confining stress, suatu gaya atau gesekan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Differential stress, kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis stres jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau differential stress. Yang pertama yaitu tensional stress atau extensional stress, disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Kompresional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini biasanya menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan, atau patahan. Shear stress, gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan. Berikut batuan mengalami peningkatan tekanan akan melewati 3 tahap deformasi berikut. Shear fracture atau slip surface adalah fraktur retakan atau rekahan di mana gaya atau gerakan relatifnya yang menyebabkan bentuknya shear sejajar dengan frakturnya. Istilah shear fracture digunakan untuk fraktur dengan sedikit pemindahan kecil atau skala milimeter sampai dengan desimeter, sedangkan untuk istilah patahan atau sesar digunakan untuk diskontinuitas dengan perpindahan atau self yang lebih besar. Istilah slip surface umumnya digunakan untuk bidang permukaan yang halus yang ditemukan di sesar dan zona sesar. Fraktur atau retakan atau rekahan biasanya disebut juga dengan
dalam ilmu mekanika batuan. Ekstensial fratur adalah fratur yang menunjukkan ekstensi atau perekaman atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidang. Fratur retakan yang tidak mengalami pergeseran atau pemindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan disebut sebagai kekar atau join. Namun terkadang fratur atau retakan yang terekspor di permukaan biasanya jumlahnya sangat banyak sehingga dapat menghantarkan fluida dan sangat penting dalam bidang konstruksi karena keberadaan fratur sangat mempengaruhi kekuatan batuan. Fratur ini dapat perhatian yang besar bagi operasi teknik sipil, misalnya dalam pembuatan konstruksi berupa terowongan dan bendungan. Rekahan atau kekar yang terbuka disebut sebagai rekahan fissur. Rekahan juga sangat penting dalam mineralisasi karena retakan yang terbuka atau disebut rekahan biasanya terisi oleh vein. Contoh yang paling umum dijumpai adalah vein kuarsa atau kalsit yang diendapkan dalam ruang yang terbentuk ketika rekahan terbuka. Beberapa mineral berharga misalnya emas terbentuk dan dalam vein. Join atau kekar yang memiliki bukaan juga sangat penting bagi ahli geologi dan perminyakan karena dalam pencairan hidrokarbon struktur geologi dapat menjadi media perpindahan hidrokarbon. Dan kekar atau join sangat tidak diharapkan terdapat pada cap rock hidrokarbon. Ahli geologi struktur mempelajari kekar atau join karena kekar atau join ini dapat memberikan informasi mengenai stres pada batuan dan menambah informasi penting dalam pemahaman tentang deformasi brittle pada suatu daerah. Secara singkat, kekar sangat penting untuk dipelajari karena yang pertama dapat menunjukkan paleostres atau tegasan umum maksimum, tegasan menengah, dan tegas minimum. Dua, meningkatkan permeabilitas batuan sangat penting dalam hidrologi dan dalam deposit hidrokarbon. 3, melemahkan batuan. 4, mengurangi stabilitas lereng dan mempengaruhi terjadinya rockfall. 5, mengontrol pola pembentukan gua. 6, mengontrol erosi dan topografi permukaan. 7, menyebabkan ketidakstabilan pada terowongan dan berpengaruh pada kestabilan batuan yang diledakkan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang aspek-aspek dan tahap pembentukan rekahan, dilakukan percobaan mekanika batuan dengan berbagai diferensial stres dan tekanan ruang. Dalam bidang mekanika fratur, umumnya medan perpindahan atau displacement fratur atau crack diklasifikasikan menjadi 3 mode yang berbeda. Mode pertama adalah bukaan atau extension, di mana perpindahannya tegak lurus dengan dinding retakan. Mode 2 atau mode geser atau sliding mode mempresentasikan slip atau shear yang tegak lurus terhadap bagian tepi crack, dan mode 3 itu tearing mode termasuk dalam slip paralel dengan bagian tepi crack. 2 dan mode 3 terjadi ada bagian yang berbeda dari shear fratur yang sama. Kombinasi shear fratur mode 2 dan 3 dengan tension mode 1 disebut hybrid fratur mode 4. Mode ini disebut juga mode tertutup. Yang pertama, fratur mode 1 adalah kekar dengan rekahan membuka karena gaya tarikan atau extension. 2. Fratur mode 2 adalah kekar yang membentuk rekahan geser dengan mode sliding. 3. Fratur mode 3 adalah rekahan geser yang terbentuk dari gerakan trending atau sobekan. Fratur mode 2 dan 3 adalah rekahan geser. 4. Fratur mode 4 kombinasi shear fratur mode 2 dan 3 dengan tension mode 1 adalah mode tertutup. Join atau juga disebut kekar adalah retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan atau pemindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau pemindahannya dapat diabaikan. Berdasarkan bentuk geometri, retakan kekar diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu kekar sistematik atau kekar dengan bentuk geometri lurus sejajar dan berulang dengan jarak yang kurang lebih konstan. 2. Kekar non sistematik, kekar yang menunjukkan geometri yang tidak beraturan
orientasi dan jarak atau spasi kekar irregular atau tidak memperlihatkan adanya orientasi. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter keretakan atau rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut sebagai berikut. 1. Shear joint untuk kekar gerus adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. Kekar jenis shear joint umumnya bersifat tertutup. Kekar tarikan yaitu kekar yang terbentuk dengan arah tegak lurus dari gaya. Hal ini terjadi akibat dari stres yang cenderung untuk membelah dengan cara menekannya pada arah yang berlawanan dan akhirnya kedua dindingnya akan saling menjauh. Bentuk rekahan umumnya terbuka. Kekar hibrid yaitu merupakan campuran dari kekar kurus dan kekar tarikan dan pada umumnya rekahannya terisi oleh mineral sekunder atau vein. Kekar gerus memiliki ciri-ciri di lapangan, biasanya bidangnya licin, memotong seluruh batuan, memotong komponen batuan, bidang rekahannya relatif kecil, adanya joint set berpola belak ketupat. Kekar tarikan memiliki ciri-ciri di lapangan, biasanya bidang kekar tidak rata, bidang rekahannya relatif lebih besar, polanya sering tidak teratur. Kalaupun teratur, biasanya akan berpola kotak-kotak karena terbuka, maka dapat terisi mineral yang kemudian disebut vein. Kekar tarikan dapat dibedakan atas tension fratur, yaitu kekar tarik yang bidang rekahannya searah dengan tegasan, dan release fratur, yaitu kekar tarik yang terbentuk akibat hilangnya pengurungan tekanan. Orientasinya tegak lurus terhadap gaya utama. Struktur ini biasanya disebut stiloti. Pembentukan kekar, joint dan extension fratur secara umum terbentuk sebagai respon terhadap stres yang dapat timbul dari proses tektonik brutal, penutup atau penguburan, perubahan suhu. Pemindahan lapisan overburden karena lapisan overburden menciptakan tekanan kompresi yang sangat semakin meningkat dengan kedalaman, menyebabkan batuan yang terkubur menjadi terkompres dan menjadi padat. Setelah lapisan penutupnya terkikis, maka tekanan beban batuan jadi berkurang dan batuan mengembang atau expand dengan berkembangnya tensional joint yang sejajar dengan permukaan lapisan batuan. Sedimen atau permukaan erosi batuan beku. Karena overburden menciptakan tekanan yang semakin meningkat ke bawah dengan bertambahnya kedalaman, dan karena tensile stress juga berperan dalam pembentukan joint lebih mudah terbentuk di dekat permukaan atau bagian atas kerak bumi. Extension fratur juga terbentuk di zona yang lebih dalam di kerak bumi, tetapi ada tambahan dari tekanan fluida dalam rekahan. Dengan kata lain, tekanan fluida tertentu diperlukan dalam membentuk tensile fratur. Secara mekanis ada dua jenis ekstensional fratur, tensional fratur dangkal dan hydrofratur atau anidep. Pengkekaran selama lapisan sedimen terkubur. Sedimen yang terkubur mengalami perubahan porositas akibat kompresi, dan karena itu fluida atau umumnya air yang menepati pori dikeluarkan. Jika cairan ini tidak mampu keluar sehingga terpengkap, maka akan mengakibatkan formasi sedimen mengalami tekanan yang lebih dan sedimen tersebut kurang padat. Pengekaran sebagai respon dari tektonik stres dapat menjadi penyebab langsung terjadinya pengekaran selama extension dan kontrasion. Komposisi tektonik yang berrelasi dengan pemedekan atau shortening meningkatkan tekanan pada batuan hingga ke titik di mana joint bisa terbentuk. Joint atau kekar yang terbentuk seperti itu disebut dengan cross fault joint. Contoh lain dari kekar tektonik joint atau kekar yang terbentuk karena pendinginan magma. Kekar ini disebut juga dengan columnar joint atau kekar tiang, terbentuk karena lava mengalami kontraksi ketika temperaturnya menurun. Joint atau kekar yang dikontrol oleh strain dan displacement. Strain juga dapat diartikan sebagai regangan, dapat menghasilkan kumpulan joint atau kekar dan mengontrol distribusi dan orientasinya. Contohnya adalah pengekaran atau jointing selama lapisan yang paralel mengalami
pemedekan dalam rezim kontraksional dalam bentuk sederhana join dapat terbentuk paralel dengan suhu lipatan. Sekian dari saya.